Uji validitas selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah uji validitas untuk instrumen tes. Untuk instrumen tes, uji validitas kita menggunakan rumus korelasi poin biserial. Rumus dari korelasi poin biserial yaitu di sini RP-bis sama dengan MP minus MT dibagi SDT dikali dengan akar P per Q. RP-bis ini ada juga yang kita bisa menuliskannya juga sebagai R hitung. Apa itu? Yaitu nilai koefisien korelasi biserial. Kemudian MP adalah rata atau rata-rata dari skor benar pada butir soal yang dicari validitasnya. MQ adalah rata-rata skor total. SDT adalah standar deviasi dari skor total. P adalah proporsi peserta menjawab benar pada butir yang dimaksud dan Q adalah proporsi peserta menjawab salah pada butir yang dimaksud. Dengan rumus dari P adalah jumlah peserta menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh peserta. Dari sini kita tahu bahwa untuk uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biserial ini sama halnya dengan uji validitas menggunakan rumus product moment, yaitu kita menganalisa tiap butir pertanyaan yang ada atau tiap butir soal. Rumus korelasi poin biserial digunakan untuk analisis butir seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menguji korelasi skor tiap butir terhadap skor total. Derajat kebebasannya sama dengan yang kita gunakan saat menguji validitas menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu alfanya sama dengan 5% atau 0,05, atau bisa juga kita menggunakan alfa 1% atau 0,01. Namun umumnya yang digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Untuk rumus korelasi poin biserial ini kita gunakan untuk uji validitas instrumen tes yang memiliki bentuk objektif atau pilihan ganda. Lalu bagaimana dengan tes uraian? Apakah tidak bisa kita gunakan ini? Untuk tes uraian, kita menggunakan rumus korelasi product moment. Sebab kita tahu bahwa untuk uji validitas instrumen angket kemarin, nama lainnya adalah uji validitas instrumen skala. Nah, pada tes uraian, untuk nilainya itu dalam bentuk skala. Kalau angket mungkin skalanya kita menggunakan skala Likert, yaitu 1-4 atau 1-5. Sedangkan untuk tes uraian, jawabannya tentu di situ kita punya skor ya. Skor jawaban itu dalam bentuk skala juga. Mulai dari 0 sampai misalkan di sini saya berikan contoh, saya punya kunci jawaban untuk nomor 1. Nah, di sini adalah skala nilainya, jawabannya itu memiliki skala 0 sampai 25. Oleh karena itu kita menggunakan korelasi product moment. Sedangkan kalau dalam bentuk objektif atau pilihan ganda, kita bisa menggunakan rumus korelasi poin biserial. Sama halnya dengan rumus korelasi product moment, dalam perhitungan menggunakan rumus korelasi poin biserial, instrumen dikatakan valid apabila R hitung atau RP-bis ini lebih besar daripada R tabel. Tabel R poin biserial sendiri sama dengan tabel R product moment, jadi saya tidak perlu menunjukkan lagi. Setelah dilakukan uji coba instrumen yang tidak valid dapat kita buang dan tidak kita gunakan dalam menghimpun data penelitian. Di sini saya berikan contoh perhitungan validitas instrumen tes, yaitu tentu tes objektif ya. Misalkan di sini Rio melakukan uji coba instrumen tes objektif yang terdiri dari 5 soal kepada 10 responden, 10 siswa dengan hasil seperti pada tabel ini. Nah, di sini untuk nilai-nilainya adalah 0 dan 1 saja. Apa itu 0? Apa itu 1? 0 itu adalah jawaban salah. Sedangkan 1 adalah jawaban benar. Itu mengapa di situ agak berbeda dengan skala. Kalau skala di situ ada nilainya mulai dari bisa 1 sampai 4, bisa 1 sampai 5 atau 0 sampai 10, 0 sampai 25 lah, macam-macam. Sedangkan pada uji validitas instrumen tes menggunakan korelasi
poin biserial, nilainya di sini adalah hanya 0 atau 1. Untuk 0 jawaban salah dan 1 jawaban benar. Dari yang kita ketahui di sini, tabel di sini, kita bisa memasukkan tabel ini untuk bisa mengetahui apakah valid atau tidak tiap butir soalnya dengan menggunakan rumus. Artinya kita harus mencari yang pertama adalah rata skor benar pada butir soal yang dicari validitasnya atau MP, dan kita cari MQ, kita cari standar deviasi skor total, kemudian P dan Q, baru kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Baik, yang pertama kita menghitung MP. Karena di situ MP adalah rata antara skor benar pada butir soal yang dicari validitasnya. Berarti di sini kita cari yang memiliki nilai benar untuk butir 1 ya. Saya analisa yang pertama adalah untuk butir soal 1, maka di sini saya cari yang memiliki jawaban benar responden berapa saja, yaitu responden 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dari situ saya himpun skor total dari responden-responden tersebut. Untuk responden 3 skor totalnya 5, berarti kita tambahkan dengan responden keempat yaitu 3, 5 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Lalu kita bagi dengan berapa jumlah responden yang menjawab benar butir pertama, yaitu tadi ada 7 jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari situ yaitu 30 dibagi 7, 4,286. Itu untuk MP. Untuk MT yaitu di situ adalah rata skor total. Berarti di situ skor total keseluruhan mulai dari yang pertama 0, 1, 5 dan seterusnya sampai 5 yang terakhir ini kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah respondennya yaitu ada 10. Di sini jawabannya adalah 33 dibagi 10 yaitu 3,3. Tahapan ketiga kita menghitung standar deviasi dari skor total. Nah, di sini pasti yang menjadi pertanyaan, kita menggunakan rumus standar deviasi yang mana? Standar deviasi yang kita gunakan adalah standar deviasi untuk data tunggal di sini tentu ya, karena di sini saya bisa menghitung semua. Karena tidak, ini semuanya kan data mentah tanpa pengelompokan. Kemudian di sini selanjutnya yang saya gunakan adalah data populasi, karena di sini adalah keseluruhan. Jadi data tunggal populasi. Sehingga di sini saya bisa menghitung SDT sama dengan akar sigma X min mu kuadrat dibagi dengan N. N-nya 10. Di sini saya tidak jabarkan, silakan dicoba sendiri untuk dibuktikan bahwa hasilnya adalah 34,1. Tentu menghitungnya adalah kita cari rata-ratanya. Rata-rata kita tahu rata-ratanya adalah jumlah keseluruhan karena total ya. Rata-ratanya adalah sama dengan MT, yaitu 33 dibagi 10, 3,3. Yang lainnya menghitungnya bagaimana? Otomatis di sini 0 minus 3,3 kita kuadratkan, ditambah 1 minus 3,3 dikuadratkan, ditambah 5 minus 3,3 dikuadratkan, sampai yang terakhir yaitu ditambah 5 minus 3,3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 34,1. Silakan dicoba sendiri di rumah. Kemudian kita dapatkan 3,41 karena 34,1 dibagi dengan 10 yaitu 3,41. Kita akarkan sama dengan 1,847. Itu untuk standar deviasi dari skor total. Tahapan berikutnya adalah menghitung nilai P. Kita tahu nilai P itu adalah jumlah peserta menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh peserta. Yang menjawab benar tadi ada 7, kita bagi dengan 10 yaitu 0,7. Sedangkan untuk Q adalah nilai yang menjawab salah. Jadi jumlah di situ karena pasti jumlahnya adalah 1 ya, berarti 1 minus 0,7 yaitu 0,3. Setelah kita mengetahui semua komponen-komponen yang ada pada rumus RP-BIS ini, maka kita langsung memasukkan MP-nya 4,286, MT-nya berarti di sini minus 3,3 dibagi standar deviasi dari skor total adalah tadi 1,847 dibagi 0,7
per 0,3. Jawabannya adalah 0,815. Nah, apabila kita bandingkan dengan R tabelnya, R tabel tentu kita pakai taraf signifikans yang 5%. Untuk N-nya 10 masih sama, berarti di sini 0,632. Ternyata di sini untuk alfa 5% kita peroleh bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,815 lebih besar dari 0,632, sehingga soal butir 1 valid. Hal demikian, maka soal butir 1 kedepannya dapat kita gunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, sebagai latihan di rumah, silakan kalian mencoba untuk menganalisa kevalidan soal untuk butir yang kedua, 3, 4, dan 5. 1 sudah, tinggal 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya seperti apa? Tuh. Apakah valid atau tidak di situ. Tapi sebenarnya di sini saya akan memberikan dalam bentuk Excel. Nanti kalau Excel maupun dengan IBM SPSS pasti langsung jawabannya akan keluar semua. Baik, di sini dengan soal yang masih sama, saya langsung memasukkan tadi, yaitu untuk soal butir 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk nilai-nilainya seperti ini. Jadi tinggal kita menggunakan rumusnya pakai apa? Sama. Jadi masih sama dengan rumus saat kita mencari untuk uji validitas instrumen angket kemarin di video saya sebelumnya. Jadi kita pilih di sini data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih correlation. Kita pilih correlation, kemudian kita oke. Lalu kita pilih di sini untuk input range-nya adalah, saya pakai ini ya, input range-nya adalah keseluruhan ini, yaitu dari soal butir 1 sampai total. Kemudian untuk outputnya, misalkan saya taruh outputnya itu di sini. Nah, kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita dapatkan ini, berarti di sini ini adalah butir 1, saya buat B1 begitu saja. Ini butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, dan ini adalah total. Begitu pula dengan ini tiap barisnya, butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, dan total. Seperti biasa, kita akan melihat untuk setiap butirnya dengan total. Nah, di sini berarti yang kita lihat adalah ini. Bagian ini yang kita lihat. Nah, di sini kita tahu untuk yang butir pertama tadi jawabannya sama, yaitu 0,815. Nah, 0,815. Tentu kita membandingkannya adalah dengan 0,632. Berarti ini juga sama untuk Excel. Kita bandingkan dengan R tabelnya adalah 0,632. Jadi di sini ini pasti karena lebih besar, maka ini valid. Untuk yang butir kedua juga sama, lebih besar, maka ini valid. Untuk butir ketiga itu dia lebih kecil ya, berarti di sini dia tidak valid. Kemudian untuk butir keempat dia valid. Butir kelima valid. Ternyata di sini dari 5 butir soal hanya 1 yang tidak valid, sehingga kedepannya untuk butir ketiga ini soalnya bisa kita hilangi, tidak kita gunakan untuk menghimpun data penelitian. Itu untuk pembuktian menggunakan Excel ya, perhitungan menggunakan Excel. Bagaimana dengan SPSS? Sama saja, kita tinggal mengkopikan. Jadi mulai dari butir 1 sampai skor, tinggal kita copy ke SPSS yang sudah kita miliki. Nah, di sini oke. Tinggal di sini kita ganti variabel view-nya. Ini kita ganti, ini butir 1 B1 begitu saja ya, B1, kemudian B2, B3, B4, B5, dan ini total. Lalu di bagian data view-nya kita tinggal menganalisa ya, analis, kemudian correlate, kemudian kita pakai bivariat ya, tentu kita pakai bivariat. Kita masukkan satu persatu bivariat. Oke, masih sama di sini. Kemudian kita
Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil. Bisa kita lihat yang bagian atas atau bisa kita lihat di bagian bawah, sama saja. Nah, di sini kita lihat ternyata hasilnya sama ya. Di sini yang memiliki bintang-bintang inilah yang valid, sedangkan yang tidak berbintang ini yang tidak valid. Sehingga yang valid adalah butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan juga butir 5. Yang tidak valid adalah butir ketiga, sama dengan perhitungan Excel tadi. Seperti itu. Nah, ini cara lainnya sama. Kita bisa membandingkannya dengan taraf signifikansinya, yaitu 0,05. Di sini signifikansinya adalah untuk yang pertama 0,004, sehingga di sini pasti kurang dari 0,05. Ini juga kurang dari ini yang lebih dari, karena kan yang kita miliki adalah taraf signifikansinya 0,05, sedangkan ini 0,054. Ini juga kurang dari, ini kurang dari, sehingga jelas sama perhitungan, baik itu menggunakan perhitungan kita manual menghitung atau menggunakan Excel dan IBM SPSS 25, hasilnya adalah hanya satu butir yang tidak valid, yaitu butir ketiga, soal butir ketiga. Demikian penjelasan saya tentang uji validitas ya, dari video-video saya sebelumnya, mulai dari definisi, kemudian uji validitas menggunakan korelasi produk momen, dan sampai yang terakhir ini kita menggunakan korelasi poin biserial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.